yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkatnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita berkumpul di tempat ini, kita mau mengikuti kegiatan observasi kepala sekolah dengan indikator presentasi visi misi sekolah. Langsung saja marilah kita mulai kegiatan kita pada hari ini. Kita awali dengan doa. Kepada Ibu Emi saya meminta untuk membawa kita kepada doa. Dalam nama kegiatan presentasi visi misi sekolah serta yang kami semoga apa yang kami dengar dapat kami pahami dan kami laksanakan demi kemajuan sekolah kami. Semua ini kami panjatkan kepada Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, terima kasih kepada Ibu Emi yang sudah membawakan kita dalam doa. Selanjutnya, mari kita semua berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih kepada Ibu Tati yang sudah memimpin kita dalam lagu Indonesia Raya. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti kita yaitu presentasi visi misi sekolah. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Ibu Kepala untuk bisa mempresentasikan visi misi sekolah. Waktu saya berikan. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini saya sebagai kepala sekolah akan melakukan kegiatan observasi oleh ibu pengawas kita dengan indikator presentasi visi misi sekolah. Sekarang kita lihat bersama tentang latar belakang. Latar belakang dari visi dan misi sekolah kita itu adalah menjadi landasan utama dalam mengarahkan seluruh upaya dan sumber daya satuan pendidikan untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Visi dan misi merupakan panduan kegiatan di sekolah. Direncanakan dengan melihat potensi kebutuhan peserta didik dan melibatkan seluruh stakeholder agar pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman sehingga dapat memenuhi kebutuhan peserta didik sesuai zaman. Ini menjadi latar belakang untuk kita berbicara sebentar ke belakang tentang visi dan misi sekolah. Pengertian visi misi sekolah. Visi dan misi sekolah merupakan komponen penting dalam memandu arah dan tujuan sebuah lembaga pendidikan.
Lanjut, apa itu visi? Visi sekolah merupakan harapan. Jadi visi itu adalah harapan, cita-cita yang hendak diwujudkan oleh seluruh warga sekolah. Apa itu misi? Misi merupakan langkah-langkah strategis dan praktis yang akan dilakukan untuk mencapai misi. Tadi, visi tadi tentang cita-cita, sekarang misi itu tuh langkah strategis dan praktis yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Kita lihat di sini, saya menyediakan sebuah pertanyaan pemantik. Menurut Bapak dan Ibu guru di sini, apa yang akan terjadi jika sekolah tidak memiliki visi dan misi sekolah yang jelas? Mungkin salah satu dari guru-guru bisa menjawabnya. Jadi baik dari pertanyaan apa menurut Bapak Ibu itu apa yang terjadi jika visi misi di sekolah tidak memiliki visi misi yang jelas itu, kalau tidak memiliki visi dan misi yang jelas, sekolah ini menjadi sekolah yang tidak terarah, tidak teratur. Nah, apapun yang dibuat itu sesuka hati. Jadi seperti itu. Terima kasih Ibu Dewi yang sudah menjelaskan pertanyaan pemantik. Ya, sekarang kita lihat di sini tentang pentingnya visi misi. Yang pertama, mengarahkan. Mengarahkan berarti memberikan arah kepada warga sekolah untuk bekerja guna mencapai tujuan bersama. Yang kedua, pentingnya visi misi itu. Yang kedua, evaluasi. Itu menjadi dasar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus demi kemajuan sekolah. Jadi kita harus melakukan evaluasi yang terus-menerus. Untuk itu saya minta ke depannya kita akan melakukan evaluasi. Yang ketiga, meningkatkan. Dengan visi misi yang inspiratif akan memotivasi warga sekolah untuk mengembangkan potensi. Yang keempat, identitas. Visi misi yang kuat akan membangun identitas sekolah. Jadi kalau kita memiliki visi misi yang kuat, kita akan membangun kita punya identitas sekolah yang lebih baik. Oke, kita lanjut. Ya, komponen visi misi sekolah. Yang paling pertama kita lihat tujuan strategis. Tujuan strategis ini tujuan yang ingin dicapai sekolah dalam jangka panjang. Jadi ada tujuan jangka panjang di sini yang harus kita capai. Yang kedua kita lihat tentang nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur ini visi misi sekolah mencerminkan nilai-nilai luhur seperti termuat dalam profil Pancasila. Yang ketiga tentang keunikan. Keunikan ini, visi misi sekolah sebaliknya menjadi ciri khas atau keunikan yang membedakan sekolah dengan lembaga lainnya. Yang keempat tentang landasan. Landasan ini, visi misi harus memberikan landasan yang kokoh untuk berkelanjutan dari pengembangan sekolah di masa depan, baik dari segi akademik, keuangan maupun infrastruktur. Yang berikutnya tentang proses penyusunan visi misi sekolah. Kita lihat proses yang pertama itu analisis. Analisis itu kita harus mengidentifikasi kebutuhan, kondisi, dan tantangan. Jadi ini kita harus harus mengidentifikasi kebutuhan, kondisi, dan tantangan. Terus yang kedua, merumuskan cita. Merumuskan cita ini yang menjadi visi jangka panjang yang ingin kita capai. Yang ketiga, menyusun langkah strategi. Berdasarkan visi yang jelas, sekolah menyusun misi atau langkah strategis yang akan dilakukan untuk mewujudkannya. Kita lanjut. Visi SDK Panamata. Kita lihat sama-sama. Visi SDK Panamata ini terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, berprestasi, santun, sebenarnya menyenangkan dan berbudi pekerti luhur serta berprofil pelajar Pancasila.
Bagaimana? Mau ditambahkan atau pas? Pas. Oke. Sekarang kita akan lanjut di misi SDK Panamata. Ini misi. Misi itu kita kembangkan dari visi. Apa yang harus kita capai dari visi kita tadi itu? Yang pertama, kita harus mengupayakan peserta didik kita ini berakhlak mulia, beriman Kristiani, santun dan berbudi pekerti luhur. Yang kedua, mengupayakan peserta didik untuk bersaing dan berprestasi di bidang akademik. Yang ketiga, mengembangkan nuansa pembentukan sikap dan karakter serta bakat peserta didik. Yang keempat, mengupayakan lingkungan sehat dan aman serta menciptakan suasana yang menyenangkan. Yang kelima, mengembangkan bakat dan minat, kreativitas dan kemandirian. Bagaimana dengan misi sekolah kita? Apa yang perlu kita tambahkan? Kita lihat di sini ada pertanyaan pemantik yang kedua. Menurut pendapat Bapak dan Ibu, contoh tindakan konkret yang bisa kita lakukan sebagai pendidik untuk mendukung terwujudnya visi misi sekolah kita. Salah satu contoh konkret seperti apa? Jadi baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya itu tindakan konkret yang bisa kita lakukan sebagai seorang pendidik, yaitu kita harus bisa menjadi teladan bagi siswa-siswi kita, bagi peserta didik kita, yaitu melalui tindakan-tindakan atau sikap disiplin dan juga tanggung jawab atas setiap pekerjaan yang diberikan kepada kita. Saya rasa seperti itu saja saya kembalikan. Oke, baik, kita masuk di refleksi. Pertanyaan refleksi yang pertama itu, apa yang Bapak Ibu peroleh setelah menyimak presentasi tentang visi misi sekolah? Bisa Ibu Emi silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sedikit saya menjawab dari visi dan misi yang sudah kita dengar tadi. Kita dapat memperbaiki diri yang mungkin kemarin kita sering lalai dalam melakukan kegiatan. Dan setelah kita mendengar ini, kita bisa memperbaiki untuk bisa bekerja lebih sungguh-sungguh lagi. Itu saja saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Emi. Setelah menyimak ini, Ibu Emi menjelaskan bahwa kita harus memperbaiki diri agar kita menjalankan tugas kita itu lebih sungguh-sungguh. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini? Jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perasaan Bapak Ibu guru setelah mengikuti kegiatan ini kami merasa senang. Oke, terima kasih Ibu Pania yang sudah menjawab pertanyaan refleksi bahwa merasa senang. Ya, terima kasih banyak. Kegiatan observasi kita hari ini sudah selesai. Ini menjadi pegangan untuk sekolah kita ke depannya. Marilah kita mengakhiri kegiatan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala penyertaan dan cinta-Mu sehingga kegiatan observasi kami hari ini berjalan dengan lancar. Lindungilah kami selalu ya Tuhan, agar apa yang kami lakukan dan kami selesaikan selalu dalam nama-Mu. Semua doa dan permohonan ini kami haturkan kehadirat-Mu dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.